Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adi Nur Fitriani, selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Indra Jaya Wiranata, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan diskusi pada hari ini. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu menganalisis kasus kekosongan hukum. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Anastasia Angela Zaspa, Risma Oktavia, Asadila Amisya, Wanda Aulia, dan Putri Mayangsari. Oke, langsung saja kita mulai diskusi kali ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Risma Oktavia. Silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah kasus yang terjadi di sebuah kafe, yaitu Kafe Wow yang ada di Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 3 Juni 2022. Sebuah video di sosial media ramai dan viral karena memperlihatkan dua orang pria yang tengah bermesraan di sebuah kafe. Dalam video tersebut, keduanya duduk berpangkuan dan pria yang di belakangnya tanpa rasa malu mencium leher pria yang ada di pangkuannya. Perlu diketahui, sebelumnya aksi serupa juga terjadi di kafe tersebut, di kafe yang sama yaitu Kafe Wow, yang terjadi pada Desember 2021. Pada video tersebut terlihat sekelompok remaja laki-laki memakai tank top dan miniset melakukan aksi tarian gemulai layaknya seorang perempuan. Aksi mereka ditonton oleh puluhan pengunjung kafe yang berkerubung dan menyorakinya. Video viral ini di media sosial dan mendapat banyak kecaman dari masyarakat karena tindakan para remaja tersebut dianggap sebagai pesta LGBT. Sejumlah warga mendatangi Kafe Wow yang terletak di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Warga mendatangi kafe tersebut untuk mengklarifikasi soal video viral yang dikaitkan dengan LGBT. Perwakilan masyarakat bernama Amin menjelaskan bahwa pihaknya sering mendapat keluhan dari warga terkait aktivitas di kafe ini. Pihaknya baru bergerak sekarang setelah viral video diduga LGBT di kafe tersebut yang telah terjadi untuk kedua kalinya. Terima kasih, saya kembalikan ke Adi. Oke, apa yang lain ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, memang banyak sekali kelompok-kelompok LGBT sekarang dan sudah ada semacam organisasi untuk para LGBT tersebut yang dari berbagai profesi, suku, bangsa, dan ras menjadi satu di berbagai organisasi bukan cuma di kota aja, tapi saya pernah melihat video wawancara atau interview lewat YouTube. Itu tidak cuma di kota, tapi di desa-desa juga sudah ada beberapa organisasi dan orang-orang yang melakukan LGBT atau pelaku orang dari LGBT. Saya kembalikan kepada Adi. Yang lain ada yang mau tambah atau bertanya?
dipersilakan. Kalau menurut saya gitu, kalau misalnya dari sisi agama, sebenarnya perihal LGBT ini emang nggak boleh gitu. Apalagi LGBT ini kan udah dari zaman Nabi Lut alaihissalam gitu. Kalau misalnya dari pandang agama Islam, itu nggak boleh. Kalau misalnya ngelakuin hal itu bisa dihukum ranjam atau dibunuh. Kayak gitu sih. Kalau dari agama. Udah. Saya kembalikan kepada Ade. Terima kasih. Oke, makasih. Anas, ada yang mau sampaikan? Ya, izin menanggapi dari kasus tersebut dan dari argumen dari teman-teman semua. Menurut saya, karena ini adalah bukan negara yang berlandaskan hukum Islam, jadi perspektif agama tidak juga menjadi satu perspektif yang harus kita tetapkan untuk membuat kebijakan. Ada perspektif lain yang harus dipertimbangkan, seperti di Indonesia mempunyai yang namanya hak asasi manusia. Dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 mengatur tentang kebebasan dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi pun termasuk dalam kebebasan tersebut. Begitu. Untuk teman-teman aktivis feminis pun sangat menggalakan atau bergerak untuk adanya kebebasan berekspresi, karena LGBT itu merupakan salah satu orientasi seksual yang mungkin berbeda dari biasanya gitu. Yang kebanyakan di sini adalah sebagai normalnya teman-teman itu suka sama lawan jenis, tetapi dalam orientasi seksual berbeda seperti suka sama jenis itu tidak dinormalkan di sini, tetapi itu juga menjadi suatu ekspresi dari teman-teman atau orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Jadi tidak cukup memandang satu perspektif saja begitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ade. Oke, ada lagi? Siapa? Asa? Risma? Izin menambahkan ya, sampai terakhir sebelum RUU KUHP disahkan, kemarin yang sempat viral itu bahwa LGBT itu belum ada pembahasannya di RUU KUHP. Jadi belum ada di KUHP. Mungkin di RUU itu belum sempat baca juga sih, itu adanya itu tentang perbuatan cabul. Adanya itu yang perbuatan cabul. Yang menjerumus ke LGBT itu belum ada. Jadi kami melihat bahwa ada sebuah kekosongan hukum di situ yang belum diatur oleh pemerintah Indonesia gitu. Cukup, kita kembalikan ke Ade. Oke, ada yang mau ditambah lagi dari yang lain? Atau menambahkan dari pernyataannya Risma itu memang LGBT itu nggak ada merupakan kekosongan hukum, tetapi banyak yang resah atau warga atau masyarakat resah tentang LGBT ini karena selain dari perspektif agama juga dari kegelian mereka lihat yang sesama jenis melakukan suatu hubungan, tidak seperti di luar Indonesia seperti
ya beberapa negara di luar Indonesia yang 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 wajar melihat sama jenis melakukan hubungan. Masih boleh berada. Izin menambahkan, ya untuk LGBT sendiri, teman-teman LGBT memang sangat memerlukan ruang untuk bisa berekspresi, tetapi yang kita tahu sampai sekarang adalah masyarakat Indonesia masih mempunyai standar normal itu dalam kehidupan sehari-hari, mempunyai norma-norma dan nilai-nilai yang memang dibangun sejak dulu dan sekarang mempunyai hal-hal yang menurut mereka menyimpang dari norma-norma tersebut, sehingga teman-teman LGBT tidak mempunyai ruang untuk itu. Dan harapannya, terutama harapan saya adalah kebijakan berekspresi itu penting, kebijakan kebebasan berekspresi itu penting begitu, tetapi juga harus diperhatikan kebijakan tersebut dibarengi dengan batasan-batasan yang tidak merugikan pihak manapun begitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Adin. Oke, masih ada lagi atau udah cukup? Oh ya, izin menambahkan lagi dari pernyataan Ana dan teman-teman lainnya. Saya baru baca di berita di CNN Indonesia, itu Putin sahkan UU anti LGBT, warga pelanggar bisa didenda 1 juta di Rusia. Dan juga terus kalau di Amerika Serikat itu ada penembak brutal di klub LGBT Amerika Serikat, terancam penjara seumur hidup, dan beberapa kasus lain juga. Terus ada juga Dubes Amerika Serikat, Duta Besar Amerika Serikat itu kritisi larangan LGBT di KUHP dan memaksa Indonesia agar mentolerir LGBT menurut Duta Besar Amerika Serikat. Udah, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Asa. Udah cukup ya mungkin diskusi kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyampaikan pendapatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.